Ramai soal skuad Garuda yang tengah dilanda pemain cedera menjelang laga penting tim Merah Putih di laga lanjutan putaran ketiga. Benarkah Eleano Renders akan bergabung dengan klub asal Malaysia di musim panas mendatang? Dian Zambergen akhirnya mulai berkomunikasi bersama PSSI untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Diarmag dan tim Gapen akhirnya punya peluang debut untuk membela tim Merah Putih dalam waktu dekat ini. Patrick Clifford akhirnya restui dua pemain timnas ke ASEAN All-Star menjelang melawan Manchester United di Malaysia. Persiapan TC Timnas lanjut dibahas demi persiapan maksimal skuad Garuda untuk melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Selangor FC kini dikabarkan tengah memantau perkembangan pemain tim Merah Putih yaitu Eleano Renders, di mana gelandang pensiulet tersebut kini masuk ke dalam radar klub asal Malaysia tersebut menjelang bursa transfer musim panas ini. Kabar ini diungkapkan oleh jurnalis asal Malaysia melalui akun X pribadinya yang menyebutkan bahwa Selangor FC tertarik kepada Eleano Renders karena kemampuannya bermain di beberapa posisi. Selangor sedang memantau perkembangan pemain timnas Indonesia Eleano Renders yang mampu bermain sebagai wingback maupun winger, tulis jurnalis tersebut. Ya, Eleano sendiri telah mencatatkan 3 penampilan bersama timnas Indonesia. Jika ia benar akan bergabung dengan klub asal Malaysia tersebut, maka tentu ia akan memberikan kejutan kepada masyarakat tanah air sebagai penggemarnya. Ya, sebagai informasi bahwa Selangor FC saat ini menjadi salah satu kekuatan utama di Liga Super Malaysia. Menjelang menutup musim ini, Selangor FC saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 52 poin. Selain Selangor FC, Eleano juga sempat dikaitkan dengan klub Liga 2 Prancis yaitu FC Metz. Namun perlu diketahui juga bahwa saat ini ia juga masih terikat kontrak dengan Petsuole hingga tahun 2027 nanti. Namun meski begitu, kemungkinan besar ia akan tetap pindah lantaran minim menit bermain di sepanjang musim ini. Rumor pemain keturunan kini terus mencuat seiring kiprah tim Merah Putih di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru salah seorang pemain asal Belanda kini digabarkan sudah berkomunikasi dengan PSSI. Hal tersebut diketahui dari mantan pesepak bola tanah air yang kini menjadi YouTuber yaitu Yusa Nugraha. Yusa mengatakan bahwa pemain tersebut adalah Dian Zambergen. Kepadanya dan bercerita bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan staf PSSI. Saya mendapatkan kabar yang cukup menarik dan ini kabar yang bagus juga. Dari Dian Zambergen, ia bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu dia komunikasi bersama staf PSSI yang sekarang, staf PSSI yang saat ini, kata Yusa Nugraha di kanal YouTube-nya. Setelah itu saya menanyakan ke dia, nah itu bilang belum lama ini, beberapa waktu yang lalu kamu kontak komunikasi dengan PSSI. Dian bilang bahwa ia belum lama ini, belum sebulan yang lalu dia kontak komunikasi dengan PSSI, jelas Yusa Nugraha. Ya, Dian Zambergen merupakan pemain berposisi striker ataupun penyerang, di mana ia memiliki postur yang ideal sebagai seorang striker yaitu nyaris 2 meter atau tepatnya 188 cm. Jika benar sudah berkomunikasi dan akan diproses dalam waktu dekat, maka tentu menarik menantikan duetnya bersama Oli Romeni di lini depan. Ya, dalam hal ini tentu juga menarik menantikan kabar lanjutan soal proses Dian tersebut. Semoga saja hal ini bisa menjadi yang terbaik nantinya. Diarmag dan tim Gapen kini akhirnya punya peluang debut untuk membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Ya, diketahui terdapat 2 pemain keturunan yang masih belum merasakan panggilan ke timnas Indonesia meskipun sudah resmi diproses menjadi WNI, di mana 2 pemain tersebut adalah Diarmag dan tim Gapen. Ya, sebagaimana diketahui Diarmag dan tim Gapen sudah mengambil sumpah WNI-nya, di mana keduanya menjalani sumpah WNI tersebut bersama Oli Romeni di London pada 8 Februari 2025 yang lalu. Untuk Romeni sendiri, ia memang disiapkan untuk bermain di timnas senior, sedangkan Diarmag dan tim Gapen awalnya ditargetkan membela timnas Indonesia U23. Namun sayangnya pendaftaran untuk Piala Asia U20 2025 kala itu sudah ditutup ketika keduanya baru resmi menjadi WNI. Hal itu sehingga ia tidak masuk ke dalam tim yang dulu diasuh oleh coach Indra Safri. Setelah 2 bulan berselang, Diarmag dan tim Gapen pun masih belum mendapatkan Garuda Kaling dari timnas senior ataupun dari timnas kelompok umur, di mana hal itu membuat Diarmag dan tim Gapen masih fokus dengan klubnya masing-masing. Ya, namun kali ini kesempatan keduanya untuk mendapatkan panggilan dari skuad Garuda kini seakan semakin dekat, di mana terdekat skuad tim Merah Putih di kelompok umur akan melakukan
melakoni sebuah turnamen dan berkesempatan menjadi tim tuan rumah, di mana turnamen tersebut adalah Piala AFF U23 2025 yang akan digelar pada Juli mendatang. Ya, di turnamen inilah Denmark dan tim Gappen tengah ramai diharapkan mendapatkan kesempatan untuk melakoni debutnya. Hitung-hitung ajang tersebut bisa menjadi trial bagi kedua pemain bersama skuad Garuda. Ya, jika tim Gappen dan Denmark mendapatkan kesempatan dipanggil, maka tentu skuad asuhan Miran Farbuk akan semakin mewah, di mana dengan pengalamannya tentu keduanya akan menjadi harapan pembeda di turnamen nanti. Ya, meskipun tidak akan mudah untuk dapat memanggilnya, tentu harapan ini bisa menjadi harapan bagus bagi skuad Garuda U23. Dengan usianya yang masih cukup muda, tentu hal ini bisa menjadi pengalaman berharga bagi sang pemain. Patrick Kluivert berpotensi menyetujui permintaan AFF kepada PSSI untuk melepas Asnawi Mangku Alam dan juga Muhammad Ferrari ke Malaysia. Ya, Asnawi dan Ferrari menjadi dua pemain asal Indonesia yang dipanggil AFF untuk memperkuat ASEAN All-Star dalam laga melawan Manchester United, di mana duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei mendatang. Pemanggilan dua pemain tim Merah Putih ke laga tersebut jelas menjadi suatu kehormatan bagi PSSI. Namun meski demikian, saat itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum bisa menggaransi apakah kedua pemain tersebut bisa dilepas, di mana ia saat itu disebut butuh restu dari Patrick Kluivert terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan pertandingan tersebut berlangsung dalam periode yang berbenturan dengan persiapan tim Merah Putih di laga lanjutan putaran ketiga, di mana skuad Garuda sendiri saat ini menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, di mana skuad Garuda akan menghadapi timnas Cina dan juga Jepang pada awal bulan Juni mendatang. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan seperti apa keputusan restu dari Patrick Kluivert untuk kedua pemain tersebut. PSSI kini lanjut membahas perihal persiapan tim Merah Putih menjelang laga pamungkas di laga lanjutan putaran ketiga, di mana PSSI berencana akan menggelar pemusatan latihan singkat di tanah air menjelang laga tim Merah Putih kontra timnas Cina dan juga Jepang. Hal tersebut dilakukan demi membantu para pemain agar bisa beradaptasi dengan iklim di Indonesia. Ya, timnas Indonesia akan menjamu timnas Cina pada 5 Juni mendatang. 5 hari kemudian tim Merah Putih akan bertandang ke markas Jepang untuk melakoni laga pamungkasnya. Ya, mengingat pentingnya dua laga tersebut, maka tentu persiapan matang menjadi kunci bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Anggota Komite Exco PSSI yaitu Arya Sulingga pun mengatakan bahwa federasi akan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk menggelar TC. Mengingat pertandingan kontra timnas Cina akan digelar di Jakarta, maka rencananya pemusatan latihan itu akan digelar di Indonesia. Selama ada waktu, kami akan buat TC. Kalau waktunya memungkinkan, kami akan membuat TC yang baik. TC di Indonesia saja, tidak kemana-mana. Toh nanti main di Indonesia, kata Arya Sulingga. Ya, ia pun menjelaskan bahwa TC di Indonesia dapat memudahkan pemain untuk beradaptasi dengan cuaca. Pasalnya mayoritas anggota tim Merah Putih saat ini berkompetisi di Eropa. Artinya kan iklim-iklim Indonesia. Jadi pemain adaptasi cuacanya bagus karena mainnya di Indonesia. Mudah-mudahan adaptasinya berjalan bagus, jelas Arya. Ya, meski begitu, Arya pun belum bisa memastikan lokasi pasti pemusatan latihan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa PSSI akan memilih tempat terbaik bagi para pemain. Ya, selain itu diperkirakan para pemain sudah bisa bergabung 5 hari sebelumnya, sebab mayoritas liga-liga di Eropa sudah selesai pada akhir Mei 2025. Jadi para pemain terutama yang bermain di Eropa nantinya dapat langsung bergabung setelah menyelesaikan kewajibannya bersama klubnya. Timnas Indonesia kini dihantam kabar buruk setelah 4 pemain tim Merah Putih kini mengalami cedera menjelang melawan timnas Cina dan juga Jepang. Ya, skuad Garuda kini akan menghadapi 2 pertandingan tersisa di laga lanjutan putaran ketiga. Namun ketika skuad tim Merah Putih membutuhkan poin maksimal demi menjaga peluang lolos ke panggung dunia, kini justru ada 4 pemain tim Merah Putih yang mengalami cedera. Di mana dari 4 pemain tersebut adalah Kevin Dix, Sean Betinama, Ragnar dan juga Dian James. Yang pertama bermulai dari Kevin Dix. Ya, nama Kevin Dix kini dikabarkan mengalami cedera di saat memperkuat FC Copenhagen pada minggu kemarin, di mana ia bermain selama 23 menit setelah mengalami cedera yang cukup parah. Setelah menjalani pemeriksaan, Kevin Dix pun dinyatakan cedera sampai akhir musim ini. Ia pun kemudian mengonfirmasi bahwa tidak akan bermain untuk FC Copenhagen lagi, sebab bintang tim Merah Putih tersebut akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di musim depan. Ya, Kevin Dix pun merasa kecewa dan bersedih, di mana ia tidak menyangka bahwa karirnya di FC Copenhagen harus berakhir lebih cepat. Terlebih perpisahannya dengan klub tersebut berpotensi berakhir pahit. Sejujurnya memang seperti ini kenyataannya. Saya sangat sedih mendengar berita itu, tulis Kevin Dix di akun X-nya.
Yang kedua yaitu Ragnar Oratmangun. Ya, selanjutnya ada penyerang timnas Indonesia yang kini mengalami cedera. Pelatih FC Vedender pun mengonfirmasi bahwa Ragnar tengah berjuang melawan virus untuk bisa segera pulih. Ya, akibat virus itu Ragnar pun harus absen dan menghilang dari skuad FC Vedender dalam 5 pertandingan berturut-turut. Kemudian yang ketiga ada Dian James. Ya, Dian James kini juga harus absen dalam beberapa pekan. Go Ahead tidak akan dapat menggunakan Dian James dalam beberapa minggu mendatang. Bek kiri itu harus meninggalkan lapangan lebih awal selama pertandingan akhir pekan lalu melawan FC Utrecht, tulis pernyataan resmi klubnya. Ya, kemudian yang keempat ada San Petinama. Ya, yang terakhir ada bek kiri timnas Indonesia yaitu San Petinama, di mana juga absen membela Kasepen di beberapa laga terakhir. Dalam hal ini Kasepen pun secara resmi mengonfirmasi bahwa San Petinama mengalami cedera serius yang membuatnya ia absen hingga akhir musim ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.